pasti luar biasa. Selamat hari Minggu semuanya. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan ibadah, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui firman-Mu, dan sebentar kami akan memuji dan menyembah Tuhan. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Oke, siap adik-adik, kita memuji Tuhan ya. 1, 2, and 3. Shalom, apa kabar? Kita akan menyanyikan satu pujian lagu Happy Ya 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 dan Happy Ya Ya Ya. 1, 2, 3. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Tuhan Yesus, katakan haleluya. Hai teman-teman, masih semangat memuji Tuhan? Kita bergandengan tangan yuk. 1, 2, 3. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti roti dan mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti baju dan celana. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu sampai jadi warna sedih. Ku akan mendoakanmu setiap waktu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti roti dan mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti baju dan celana. Ku akan selalu mendukungmu. Mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu setiap waktu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti roti dan mentega. Seperti baju dan celana. Haleluya. Masih semangat semuanya? Kita akan tos dulu ke teman-teman, katakan Yesus dahsyat. Ayo. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Kita nyanyikan lagu Kita Kerja Sama-sama. 1, 2, 3. Kita kerja sama-sama. Sama-sama. Kita kerja sama-sama. Senangnya hati, kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama. Sama-sama.
kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Senangnya hati. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memuji, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Angkat tanganmu, katakan. Bapa, ku cintakan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya baik. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati negara kami agar terhindar dari virus corona. Berkati Pak Presiden Indonesia, Pak Niko, Pak Bambang, agar sehat bisa memimpin gereja kami. Terima kasih Tuhan, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami tetap bisa belajar online Tuhan. Tolong berkati Indonesia Tuhan, agar Indonesia dijauh bebas dari COVID-19 Tuhan. Tolong berkati para medis Tuhan, supaya dia dapat menyembuhkan pasien dan dapat kekuatan Tuhan. Tolong berkati para keluarga pasien Tuhan. Berkati mereka Tuhan, agar mereka bisa menjalankan hidup mereka dengan senang, walaupun salah satu dari mereka terkena COVID-19 Tuhan. Tolong berkati pemimpin bangsa Indonesia Tuhan, agar mereka bisa menyelesaikan
COVID-19 dengan cepat. Tuhan berkati Indonesia, Tuhan agar Indonesia menjadi bangsa yang makmur dan damai sejahtera. Amin. Tahun 2020 adalah tahun misi yang baru. Artinya berubah menjadi serupa dengan Kristus. Dari kepala dan kau menjadi ekor. Teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, hari ini kita kembali bertemu lagi secara online. Jadi bagaimana nih kabarnya semuanya? Saya harap pasti baik. Ya, jadi hari ini mari kita mulai dengan berdoa. Semuanya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan khotbah mengenai cerita Petrus yang berjalan di atas air. Ya Tuhan, tolong berkati supaya kami bisa mencermati isi dari khotbah ini dan supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami semua berdoa. Amin. Jadi teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, bagi yang punya Alkitab silakan dibuka di Matius 14 ayat 22 sampai 23. Yesus berjalan di atas air. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Berdoa seorang diri ini, itu ketika berada di bumi, Yesus seringkali meluangkan waktu untuk sendirian dengan Allah. Saat sendirian dengan Allah sangat penting bagi kesejahteraan rohani setiap orang percaya. Ketidakinginan untuk berdoa sendirian dan bersekutu dengan Bapa di sorga adalah suatu tanda jelas bahwa hidup rohani kita sedang mengalami kemunduran. Apabila hal ini terjadi, kita harus berbalik dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, serta memperbaharui penyerahan kita untuk tetap setia mencari Allah dan kasih karunia-Nya yang menyelamatkan. Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita lanjut ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal atau angin ribut. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Jangan takut, dalam hidup ini ada banyak hal yang dapat ditakuti. Namun Yesus ingin kita memandang Dia dan tidak takut lagi. Kata-katanya yang membangkitkan semangat dilandaskan pada kuasa-Nya yang tidak terbatas dan kasih pribadi yang sangat kuat kepada semua orang yang benar-benar menjadi miliknya. Seringkali dalam Alkitab tercatat bahwa Allah dan Yesus memberi dorongan kepada umatnya dengan mengatakan, "Jangan takut." Kita lanjut ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30, tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Di kehidupan nyata, kita juga sering seperti Petrus ini.
kita seringkali jatuh ke dalam lubang yang dibuat iblis. Kemudian kita berteriak meminta pertolongan Tuhan supaya bisa keluar dari lubang itu. Lalu ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Ayat terakhir, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Jadi apabila kita bersama Yesus, masa depan cerah akan menunggu kita. Terima kasih ya sudah mendengarkan khotbah saya. Semoga hari kalian diberkati. Shalom adik-adik, hari ini kalian belajar firman Tuhan dari Kak Armen. Judulnya apa ya? Judulnya adalah Yesus berjalan di atas air. Dari cerita ini ada 3 kitab yang membahas. Yang pertama dari Matius 14 ayat 22 sampai 33, Markus 6 ayat 45 sampai 52, Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Nah, dari 3 kitab ini, ternyata yang paling lengkap dan detail adalah yang dari Matius. Kalian tahu nggak kenapa? Karena dari Matius ini ada satu cerita, selain Yesus berjalan di atas air, ada satu murid Tuhan Yesus yang juga ikut berjalan di atas air. Tahu nggak namanya siapa? Yes, namanya adalah Petrus. Sedangkan di Markus dan di Yohanes nggak diceritain itu. Oleh karena itu, sekarang Kak Armin akan ceritakan lebih detail ya dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Di sini pada waktu itu Yesus kan senang sekali ngajar dan khotbah ya. Pada waktu itu Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, "Ayo kalian pergi duluan naik perahu dan menyeberang lewat danau." Sedangkan yang dilakukan Tuhan Yesus adalah dia meminta orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti dia itu supaya pulang, supaya pergi ke rumah masing-masing. Dan yang ketiga, yang Yesus lakukan adalah dia berdoa. Dia naik ke atas bukit, dia berserah, dia berdoa kepada Tuhan, dia punya hubungan pribadi sama Tuhan. Hebat ya Tuhan kita ya. Jadi walaupun masih sibuk, kita juga harus sama seperti Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, kemudian malam-malam tiba-tiba angin kencang sekali. Dan itu Yesus berjalan di atas air menyusul murid-muridnya yang sudah naik perahu. Tiba-tiba yang terjadi adalah murid-murid itu ketakutan. Itu siapa? Aku takut. Mereka semua takut dan mengira Tuhan Yesus adalah hantu. Padahal itu Tuhan, padahal itu gurunya. Tapi Tuhan Yesus dibilang hantu. Dan Yesus berkata, "Hai, tenang. Ini aku Tuhan Yesus." Nah, ketika Tuhan bilang seperti itu, mereka semua langsung tenang dan tidak takut. Tapi ternyata ada satu muridnya yang bernama Petrus. Dia bilang, "Tuhan, benar itu Tuhan. Benar engkau Yesus. Kalau benar aku mau dong juga berjalan seperti engkau di atas air." Terus Tuhan cuma bilang gini, "Ayo, datanglah Petrus, mari datang ke sini." Nah, dari sini kita mau pelajari tentang bagaimana Petrus dan bagaimana Tuhan Yesus dalam kitab Matius ini ya. Yang pertama, kita lihat dari sikapnya Petrus. Petrus adalah murid yang paling berani mencoba. Coba dibanding murid-murid yang lain, siapa selain Petrus yang berani? Iya, cuma Petrus. Dia bilang, "Tuhan, aku mau coba." Dan yang kedua, dia mau melangkah. Hebat dia. Dari kita kadang-kadang disuruh coba, disuruh melakukan banyak hal, kita nggak mau melangkah, kita nggak mau coba. Tapi Petrus berani. Dan yang ketiga, dia itu tidak takut tantangan. Begitu pula yang harus kita lakukan adik-adik dalam setiap hal. Terkadang kita rasa takut, kita rasa nggak bisa. Tapi ingat, yang pertama kita harus berani coba, mau melangkah. Dan yang ketiga, kita harus berani siap menerima tantangan. Oke?
Nah, dari situ Kak Armin juga belajar dari Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus itu selalu mendukung kita loh. Apapun yang terjadi, Tuhan mau supaya kita mencoba. Buktinya adalah Yesus bilang, ayo datang Petrus ke sini, kamu pasti bisa berjalan di atas air seperti aku. Ingat, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang siap menolong, siap menyertai, siap membimbing. Ada 3 hal, kalian harus ingat. Yesus siap menyertai, siap menolong, dan siap membimbing kita. So, jangan takut. Kita harus belajar seperti Petrus yang berani ya. Namun, terkadang tiba-tiba ada masalah, ada cobaan. Seperti yang di kitab itu. Tiba-tiba ada angin badai. Siapa sih yang gak takut angin badai di tengah-tengah lautan? Mungkin gak badai aja kita takut naik kapal. Tapi ternyata itu benar-benar terjadi angin badai. Begitu pula dalam kehidupan kita, mungkin kita ngalamin cobaan, masalah, tugas yang berat, ataupun hal-hal yang lain yang membuat kita takut, tapi kita harus belajar. Kita punya respon yang positif, bukan respon yang negatif. Walaupun di sini yang kita lihat adalah Petrus responnya negatif, teman-teman, adik-adik. Dia takut, dia bimbang, mungkin dia khawatir, dia cemas, dan dia mengeluh atau hal yang lainnya. Tapi ingat, Tuhan juga pasti berespon. Dia bilang gini loh, hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu takut? So Tuhan Yesus bilang ke kita, kan tadi udah nyoba, kenapa harus takut? Melangkah aja, jalan lagi aja, gitu. Oke, dari cerita Petrus dan Yesus kali ini, Kak Armen punya 4 kesimpulan yang harus kita lakukan, yang harus kita lakukan untuk bertindak. Kita nggak boleh diem aja. Ada 4 hal. Nih, Kak Arman udah catat ya. Yang pertama, yang Yesus lakukan. Ingat, Yesus ada selalu untuk kita. Jadi, kalian nggak boleh khawatir, nggak boleh takut. Yesus ada untuk kita. Dan yang kedua, ingat juga, ketika kita mengalami masalah dan cobaan, kita harus terus berdoa supaya Tuhan tolong kita. Ketiga, ingat bahwa Tuhan itu pasti nolong kita. Tuhan pasti bimbing kita. Tuhan pasti nggak akan ninggalin kita. Dan yang keempat, kalian harus ingat bagian kita adalah percaya. Kalau pertolongan Tuhan itu datangnya tepat waktu. Dia nggak pernah terlambat loh untuk nolong kita. So, adik-adik, yuk kita belajar hari ini dari Petrus. Dia berani mencoba, dia berani melangkah, dan dia tidak pernah takut tantangan. Pasti memang ada badai, pasti memang ada cobaan. Tapi kalian juga harus ingat, Tuhan tolong kalian, Tuhan sertai kalian, Tuhan membimbing kalian. Yes, adik-adik, sekarang firman dari Kak Armen udah selesai, kita mau berdoa ya. Yuk ikutin doa Kak Armen. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pelajaran hari ini Tuhan. Kami belajar dari Petrus Tuhan. Kami mau berani seperti Petrus. Dan kami mau percaya sepenuhnya Tuhan. Kalau Engkau Allah yang menyertai, membimbing kami Tuhan. Dan kami tidak mau takut. Sebab Tuhan selalu ada untuk kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya, kami saat ini mau melangkah. Apapun tantangan yang ada di depan kami percaya Tuhan sertai dan kami mau coba. Tidak ada hal apapun Tuhan yang akan menghalangi kami, sebab kami tahu Yesus berserta kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya firman-Mu akan tertanam di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Oke, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa terbesar yang terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta pada Tuhan, tidak kompromi dengan dosa,
dan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelamatkan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, gimana firman hari ini dan ibadah hari ini? Sangat memberkati banget ya. Oh ya adik-adik, terima kasih ya sudah beribadah online di hari ini. Terus jaga kesehatan dan semoga memberkati. Bye.